Pada pengukuran arteri uterina, ada beberapa yang perlu kita perhatikan, seperti datangnya pembuluh darah, sampling gate. Untuk pengukuran transabdominal scan, ini potongan sagital yang kita lakukan. Kemudian untuk trimester 1, kita mengidentifikasi arteri uterina di daerah paraservikal. Untuk trimester kedua, yaitu persilangannya dengan arteri iliaka eksternal. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah color box, ini kita buat sekecil mungkin. Kemudian juga sampling gate ini dibuat 2 mm. Kemudian arah datangnya sinar dengan arah datangnya pembuluh darah atau insolation angle dibuat 0 derajat atau maksimal 30 derajat. Kemudian untuk transvaginal scan, hal yang sama juga dilakukan. Wanita dalam posisi litotomi, kandung kemihnya kosong. Kemudian sampling gate ini juga perlu kita perhatikan. Kemudian untuk melakukan verifikasi bahwa pembuluh darah yang kita periksa itu adalah arteri uterina dan bukan cabangnya adalah dengan melihat peak sistoliknya. Minimal adalah 60 cm per second. Bila lebih, memang itu artinya arteri uterina yang sedang kita periksa dan bukan cabang kecilnya. Sedangkan untuk parameter yang kita periksa adalah mean PI, yaitu PI sebelah kanan ditambah PI sebelah kiri, kemudian dibagi dengan 2. Pada kurva ini kita melihat nilai pulsatility index yang nilainya menurun dengan bertambahnya usia kehamilan. Dan pada pengukuran transabdominal scan, persentil 95-nya adalah 2,35 yang tidak menurun signifikan antara 11 sampai dengan 14 minggu. Hal yang berbeda pada transvaginal scan, di mana dia nilainya menurun dari 3,1 sampai dengan 2,36. Dan nilai transvaginal scan ini memang PI-nya selalu lebih tinggi pada transabdominal scan karena memang probe-nya lebih dekat dengan pembuluh darah dan insolation angle-nya lebih kecil. Dan ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi nilai PI arteri uterina sendiri. Dan contohnya seperti BMI itu berbanding terbalik dengan nilai PI karena dianggap adanya efek vasodilatasi akibat peningkatan estrogen. Dan karena inilah makanya nilai angka yang tercantum pada PI, pada dasarnya dia tidak menggambarkan resistensi dari arteri uterina itu sendiri, sehingga yang terbaik adalah diekspresikan dengan multiple of median. Penilaian notching pada arteri uterina, yaitu kita melihat ada tidaknya notching atau takik pada arteri uterina, baik itu di unilateral, sebelah kiri atau kanan, ataupun bilateral. Kalau kita lihat data dari 2009 ini, terdapat 43% notching pada kehamilan normal di trimester 1, yang artinya ini akan menurunkan spesifisitas arteri uterina dalam menilai placental dysfunction. Kemudian kalau kita lihat untuk trimester kedua, ternyata dia memiliki sensitivitas yang sama dengan pulsatility index. Namun, didapatkan screen positive rate yang lebih tinggi dibandingkan PI, dan ini pastinya akan menurunkan value-nya. Kemudian kalau kita lihat dari statement dari ICEWOC sendiri, dikatakan bahwa notching sendiri memang ini sesuatu yang subjektif karena kadangkala dikatakan ada notching namun kadang tidak pada gelombang yang sama. Dan ini adalah suatu meta-analisa di 2008 dengan memasukkan 79.000 pasien, di mana kita bisa menilai positive likelihood ratio dari masing-masing notching, pulsatility index, dan gabungan. Dan yang paling tinggi adalah gabungan antara PI dengan notching. Sebagai tool screening yang perlu dikaji juga adalah reproducibility-nya, yaitu apakah suatu nilai pemeriksaan yang sama bisa direplikasi oleh orang yang sama juga dan orang yang berbeda. Sehingga di paper di 2015 ini mereka mencoba mengkaji arteri uterina. Dan pada dasarnya memang quality assurance ini merupakan suatu yang esensial sebagai suatu screening. Dan kalau kita lihat di paper ini dikatakan bahwa interobserver ICC arteri uterina hanya 0,8 sampai dengan 0,5, di mana limits agreement-nya untuk transvaginal itu 35% dan transabdominal 40%. Yang artinya reproducibility-nya hanya poor sampai dengan moderate. Dan di paper lain membandingkan antara mereka yang berpengalaman dan yang kurang berpengalaman. Di mana yang kurang berpengalaman, operator, ini meningkatkan screen positive rate. Sehingga perlu dilakukan suatu audit rutin untuk menilai performa dari screening itu sendiri. Pada pemeriksaan arteri uterina
dengan potongan mid sagittal ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu di mana sampling dependent, yaitu pengukuran yang lebih distal dari internal os itu dikaitkan dengan penurunan nilai PI dan juga nilai peak systolic. Dan potongan mid sagittal sendiri ini operator dependent dan berbeda antara mereka yang berpengalaman maupun yang kurang berpengalaman. Alternatifnya adalah dilakukan transfer teknik di mana bisa dikenali arteri uterina dan juga serviksnya. Ini beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk melakukan transfer teknik ini. Dan kemudian kalau dikaji lebih lanjut bahwa antara potongan transfer teknik maupun potongan mid sagittal ini dia sama dalam hal reliability, reproducibility, dan waktu yang dibutuhkan. Pada studi meta-analisa di 2014, ini memasukkan 18 studi yang melibatkan 55.000 wanita hamil, di mana 12 studi menggunakan transabdominal, 4 studi menggunakan transvaginal, dan 2 studi lainnya tidak spesifik menyebutkan probe yang digunakan, dan menggunakan persentil 90 untuk PI ataupun RI-nya. Dan ini adalah luaran yang dinilai dari meta-analisis ini. Dan ini kalau kita lihat, arteri uterina mampu mendeteksi 48% dari preeklamsia yang muncul sebelum 34 minggu dan 26% mendeteksi preeklamsia yang muncul sepanjang kehamilan dan mampu mendeteksi pertumbuhan janin terhambat yang muncul sebelum 32 minggu sekitar 39%. Pada trimester kedua, untuk penilaian arteri uterina dapat digunakan beberapa parameter. Yang pertama adalah persentil 95, di mana pada transabdominal yaitu 1,44 dan transvaginal sekitar 1,58 untuk PI-nya. Sedangkan parameter lain adalah ada tidaknya notching, di mana adanya notching dikaitkan dengan kejadian preeklamsia. Kemudian di paper 2005 ini kita bisa melihat penambahan PI itu sejalan dengan meningkatnya likelihood ratio, di mana kita mulai dari 1,6, ini likelihood ratio-nya meningkat pesat dari 3 kemudian terus bertambah. Hal yang berbeda diperlihatkan oleh notching, di mana likelihood ratio-nya tidaklah terlalu signifikan penambahannya. Dan kalau kita lihat di tabel sebelah kiri ini, baik detection rate maupun likelihood ratio dari PI itu lebih tinggi bila dibandingkan dengan notching. Sehingga rekomendasinya untuk pengukuran arteri uterina yaitu dengan rata PI dari arteri uterina. Dan di paper lain yang melibatkan 32.000 wanita bahwa bisa memprediksi 85% preeklamsia onset dini. Pada trimester ketiga, untuk persentil 90 dari PI arteri uterina adalah 1,03 dan persentil 95-nya adalah 1,17. Dan ini adalah suatu studi multi-center di UK yang memiliki data sekitar 31.000 arteri uterina dan untuk PI di atas 95 persentil dia hanya bisa mendeteksi 54 persen preeklamsia yang muncul sebelum 37 minggu dan hanya 14% preeklamsia yang muncul di atas 37 minggu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.